Belanda secara resmi minta maaf atas perbudakan selama 250 tahun. Pemerintah Belanda melalui Perdana Menterinya yaitu Mark Rutte secara resmi meminta maaf atas perannya dalam 250 tahun perbudakan dan perdagangan budak. PM Mark Rutte secara tegas mengakui bahwa perbudakan adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Hari ini saya minta maaf, kata Rutte saat berpidato di National Archives pada Senin 19 Desember lalu. Rutte tetap menyampaikan permintaan maafnya meskipun beberapa kelompok aktivis di Belanda dan bekas jajahan Belanda telah mendesaknya untuk menunggu hingga 1 Juli tahun depan. Aktivis menganggap tahun depan adalah peringatan 150 tahun karena banyak orang yang diperbudak dipaksa untuk terus bekerja di perkebunan selama 1 dekade setelah penghapusan. Dan di sisi lain, permintaan maaf secara resmi tersebut tidak mendapatkan dukungan hampir dari separuh orang Belanda. Namun, mayoritas di parlemen sekarang mendukung permintaan maaf itu. Beberapa bahkan pergi ke pengadilan minggu lalu dalam upaya yang gagal untuk memblokir pidato tersebut. Kami tahu tidak ada satu momen yang baik untuk semua orang, tidak ada kata yang tepat untuk semua orang, tidak ada tempat yang tepat untuk semua orang, katanya. Dia mengatakan pemerintah akan membentuk dana inisiatif untuk membantu mengatasi warisan perbudakan di Belanda dan bekas jajahan Belanda. Pemerintah Belanda sebelumnya mengatakan penyesalan yang sangat mendalam atas peran sejarah bangsa dalam perbudakan, tetapi itu berhenti secara resmi. Permintaan maafnya berhenti secara resmi. Rutte pernah mengatakan deklarasi semacam itu dapat mempolarisasi masyarakat. Rutte memberikan pidatonya pada saat sejarah kolonial brutal, banyak negara mendapat sorotan kritis karena gerakan Black Lives Matter dan pembunuhan polisi terhadap George Floyd, seorang pria kulit hitam di kota Minneapolis, Amerika Serikat pada 25 Mei tahun 2020. Pidato Perdana Menteri tersebut merupakan tanggapan atas laporan yang diterbitkan tahun lalu oleh Dewan Penasehat yang ditunjuk oleh pemerintah. Rekomendasinya termasuk permintaan maaf dan pengakuan pemerintah bahwa perdagangan budak dan perbudakan dari abad ke-17 hingga penghapusan yang terjadi secara langsung atau tidak langsung di bawah otoritas Belanda adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Laporan tersebut mengatakan bahwa apa yang disebut rasisme institusional di Belanda tidak dapat dilihat secara terpisah dari perbudakan dan kolonialisme selama berabad-abad dan ide-ide yang muncul dalam konteks ini. Pemerintah mengatakan bahwa mulai 1 Juli tahun 2023 akan menjadi tahun peringatan perbudakan di mana negara akan berhenti sejenak untuk merenungkan sejarah yang sangat menyakitkan ini dan bagaimana sejarah ini masih memainkan peran negatif dalam kehidupan banyak orang hingga saat ini. Itu digarisbawahi awal bulan ini ketika penyelidikan independen menemukan rasisme yang meluas di Kementerian Luar Negeri Belanda dan pos-pos diplomatiknya di seluruh dunia. Di Suriname, negara kecil Amerika Selatan, di mana pemilik perkebunan Belanda menghasilkan keuntungan besar melalui penggunaan tenaga kerja budak. Para aktivis dan pejabat mengatakan bahwa mereka tidak dimintai masukan, dan itu adalah cerminan dari sikap kolonial Belanda. Menurut para aktivis, yang benar-benar dibutuhkan adalah kompensasi. Belanda pertama kali terlibat dalam perdagangan budak transatlantik pada akhir tahun 1500-an dan menjadi pedagang utama pada pertengahan tahun 1600-an. Pada akhirnya, perusahaan Hindia Barat Belanda menjadi pedagang budak transatlantik terbesar, kata Karwan Fatah Black, pakar sejarah kolonial Belanda dan asisten profesor di Leiden University. Kota-kota di Belanda, termasuk ibu kota Amsterdam dan kota pelabuhan Rotterdam, telah mengeluarkan permintaan maafnya atas peran bersejarah Bapak Kota dalam perdagangan budak. Gimana menurut kalian? Apa pendapat kalian tentang permintaan maaf Belanda tentang perbudakan ini? Aku harap semoga kita semua selalu dalam keadaan damai seperti hari ini dan tidak ada lagi perbudakan apapun dan dimanapun. Sekian video kali ini, terima kasih banyak yang udah nonton. Semoga kalian selalu baik-baik saja dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye-bye.